Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 11, di sini kami izin untuk menjelaskan materi terkait auditing di sektor publik. Slide selanjutnya. Anggota dari kelompok 11 ini ada Rintan Maharani, Salsa Marwan Hanif, Ketut Triamini Rahayu Ningsih, Anissa Trimuria, dan Siti Zakia Zahra. Slide selanjutnya. Slide ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tahapan dalam proses audit. Tahapan dalam proses audit adalah urutan proses yang dilalui auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti secara objektif dalam rangka memberikan opini atau kesimpulan terhadap objek yang diaudit, seperti laporan keuangan, program, atau kegiatan tertentu. Tahapan dalam proses audit ada tiga, yaitu pertama, tahapan audit keuangan, kedua, tahapan audit kinerja, dan ketiga, tahapan audit dengan tujuan tertentu. Next. Yang pertama, keuangan secara umum dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap utama, yaitu yang pertama, perencanaan audit. Pada tahap pertama dari audit keuangan, auditor harus mengumpulkan informasi umum tentang organisasi. Hal ini dilakukan agar auditor dapat mengetahui dan memahami lingkungan organisasi tersebut. Tujuannya adalah untuk memahami lingkungan kerja dan sistem pengendalian manajemen untuk menentukan area risiko dan strategi audit yang tepat. Yang kedua, pelaksanaan audit. Setelah melakukan perencanaan pada tahap pertama, auditor dapat melanjutkan tahap audit keuangan, yaitu pelaksanaan audit. Pada tahap ini, auditor melaksanakan proses audit, mengidentifikasi temuan-temuan audit, dan melakukan perbandingan antara hasil kinerja yang dicapai dengan kriteria yang telah ditentukan. Yang ketiga, ada pelaporan. Pada tahap ini, auditor melakukan prosedur analitis akhir untuk meninjau keseluruhan laporan keuangan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya adalah tahapan audit kinerja. Di sini ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan perencanaan audit, merupakan langkah awal yang krusial dalam proses audit karena menjadi penentu arah dan keberhasilan keseluruhan kegiatan audit. Tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan audit kinerja yang mencakup 3 komponen utama, yaitu evaluasi terhadap hasil program, evaluasi aspek ekonomi dan efisiensi, serta evaluasi kepatuhan. Tahap yang ketiga yaitu tahap pelaporan. Tahap ini menjadi bagian penting yang tidak dapat diabaikan dalam proses audit. Oleh karena itu, hasil audit perlu disampaikan secara menyeluruh kepada pihak manajemen, lembaga legislatif, dan masyarakat. Yang keempat yaitu adalah tahap penindaklanjutan. Tahap ini adalah tahap yang bertujuan untuk memastikan atau menilai sejauh mana rekomendasi yang akan diberikan oleh auditor telah dilaksanakan oleh pihak terkait. Next. Oke, selanjutnya adalah tahapan audit dengan tujuan tertentu. Di sini ada 8 tahap. Yang pertama yaitu pembicaraan pendahuluan atau entry meeting. Tahapan awal pada jenis audit ini adalah akan diadakannya pertemuan awal antara inspektur utama, pengendali mutu, atau pengendali teknis dengan pihak-pihak terkait. Tahap yang kedua yaitu adalah pengumpulan fakta audit. Tim audit melakukan pengumpulan bukti yang relevan, kompeten, dan cukup untuk membentuk fakta-fakta audit. Bukti ini digunakan untuk menyimpulkan apakah dugaan penyimpangan benar terjadi atau tidak. Tahap yang ketiga yaitu pengumpulan bukti audit dari pemeriksaan fisik. Tahapan selanjutnya, tim audit wajib untuk memastikan bahwa auditor yang melakukan pemeriksaan fisik memiliki tingkat kompetensi yang memadai, serta volume dan bukti fisik yang dikumpulkan benar-benar mendukung tujuan audit. Tahap yang keempat yaitu adalah evaluasi bukti. Tahapan evaluasi bukti dalam audit dengan tujuan tertentu dilakukan untuk memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan benar-benar sesuai dengan dugaan penyimpangan yang sedang diuji, baik dari segi substansi maupun sifat simpulan yang akan diambil. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yang kelima, penyusunan fakta hasil audit. Setelah evaluasi dan simpulan mengenai kecukupan bukti dalam audit dengan tujuan tertentu, selesai dilakukan, tim audit wajib menyusun dokumen yang disebut fakta hasil audit.
Yang keenam, supervisi audit dengan tujuan tertentu. Setiap tahap audit dengan tujuan tertentu, seluruh kegiatan yang dilakukan audit harus mendapat supervisi yang memadai. Tujuannya untuk memastikan bahwa audit berjalan sesuai rencana, kualitas audit tetap terjaga, dan kemampuan auditor terus meningkat. Yang ketujuh, pembicaraan akhir. Pada akhir proses audit dengan tujuan tertentu, tim audit harus mengadakan pembicaraan akhir audit dengan audit atau atasan langsung. Dan yang ke-8, atas kerja audit dengan tujuan tertentu. Tim audit dengan tujuan tertentu wajib mencatat keseluruhan langkah kerja yang telah dilakukan. Selanjutnya ada fungsi dan peran SPKN. SPKN dituangkan dalam bentuk pernyataan standar pemeriksaan. Penerapan SPKN ini mencakup Badan Pemeriksaan Keuangan dan akuntan publik atau pihak lain yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang bertindak untuk dan atas nama BPK. Standar pemeriksaan keuangan negara terdiri atas dua komponen utama, yaitu kerangka konseptual pemeriksaan dan pernyataan standar pemeriksaan. PSP ini mencakup 3 bagian penting, yaitu yang pertama PSP nomor 100 tentang standar umum, PSP nomor 200 tentang standar pelaksanaan pemeriksaan, dan PSP nomor 300 tentang standar pelaporan pemeriksaan. Selanjutnya ada fungsi dan peran SPKN. Yang pertama, menjamin kualitas pemeriksaan. SPKN berfungsi sebagai acuan utama dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan negara, memastikan bahwa setiap pemeriksa mengikuti pedoman yang konsisten dan terstruktur. Yang kedua, meningkatkan objektivitas dan profesionalisme pemeriksa. SPKN menegaskan prinsip-prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh auditor seperti independensi, integritas, dan objektivitas. Yang ketiga, menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Salah satu peran penting dari SPKN adalah untuk memastikan bahwa pemeriksa yang dilakukan selalu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, memberikan rekomendasi yang konstruktif. SPKN tidak hanya mengatur mengenai kewajiban pemeriksa dalam menilai kesesuaian laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku, tapi juga mengarahkan pemeriksa untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baik, selanjutnya yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penerapan SPKN meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemeriksaan keuangan negara dengan proses yang sistematis, terperinci, dan berbasis standar sehingga memperkuat kepercayaan publik. Yang keenam yaitu mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. SPKN mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara dengan membantu auditor mengidentifikasi pelaksanaan keuangan yang optimal melalui tahapan pemeriksaan yang matang dan analisis mendalam. Lalu, yang ketujuh, menjadi panduan praktis dalam proses pemeriksaan. SPKN menjadi panduan praktis bagi pemeriksa dengan menyediakan pedoman rinci dan perencanaan hingga tindak lanjut, sehingga pemeriksaan berjalan efisien, terarah, dan menyeluruh. Lalu selanjutnya, memastikan konsistensi dalam pelaksanaan pemeriksaan. SPKN memastikan konsistensi pelaksanaan pemeriksaan di seluruh Indonesia dengan standar yang sama, sehingga hasil audit dapat dibandingkan dan tercipta keseragaman. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu studi kasus auditing di sektor publik. Pemeriksaan BPK terhadap proyek EKTP dilaksanakan melalui 4 tahap utama sesuai standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN, yaitu perencanaan yang meliputi penetapan tim, ruang lingkup, penilaian risiko, dan penyusunan program kerja, lalu pelaksanaan, yaitu pemahaman entitas, pengujian kepatuhan, dan substansif, serta pengumpulan bukti. Selanjutnya yaitu ada pelaporan hasil, yang isinya yaitu penyusunan draft, quality assurance, dan penyerahan LHP, serta pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi. Selain itu, BPK juga menjalankan audit khusus atas penugasan dari KPK untuk menghitung kerugian negara dalam kasus EKTP. Setiap fase dikontrol ketat berdasarkan SPKN untuk memastikan independensi, objektivitas, dan profesionalisme. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi audit itu merupakan suatu proses yang sistematis, yang dimana di dalamnya itu terdiri dari audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu untuk memastikan
Laporan keuangan ini transparan dan akuntabel. Jadi audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu itu berperan strategis dalam menilai kewajaran laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN menjadi pedoman utama dalam melakukan audit, sehingga hasil yang didapat itu dapat mendorong perbaikan tata kelola keuangan dan mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Slide selanjutnya. Oke, demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.